Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Mau kemana, Mas? Tanyaku saat ku pulang. Ia malah berkemas membawa ransel dan tas besar. Papa mau kemana? Tanya Reza anak kami. Papa mau ke rumah nenek di Bogor, jawabnya. Aku ikut, Pak, pinta Reza. Ia memeluk papanya dari depan. Dava bergeming. Ia hanya menyingkirkan Reza dari hadapannya. Nggak bisa. Kamu sama Mama aja. Mama lebih membutuhkan kamu daripada Papa, jawab Mas Dava. Reza menangis dan berlari ke arahku. Papa mau pergi. Eza nggak boleh ikut, katanya sambil terisak. Nggak apa-apa, Za. Kamu sama Mama aja. Nanti kita lupain Papa aja dengan jajan di Alfamart, jawabku. Mas Dava menoleh, lalu memandangku penuh kebencian. Apa maksud perkataanmu, Sarah? Tanyanya sembari membulatkan kedua matanya. Iya, Reza harus melupakan kejadian hari ini. Mungkin dengan mengajaknya jajan, ia lupa permasalahannya denganmu, jawabku. Kamu tuh jadi istri, nggak ada bagus-bagusnya. Bicara pun menyakiti suaminya, katanya. Aku diam. Biar saja dia mengoceh sesukanya. Setelah ini, aku akan ikuti dia ke Bogor. Lihat saja nanti, kutemui ibumu dan mengajaknya ke rumah Gunmu, Mas. Ia pergi dengan tidak berkata sepatah kata pun. Untungnya Reza sedang tak fokus saat papanya pergi. Ia terus menagihku mengajaknya ke minimarket. Mas Dava meninggalkan rumah mungkin karena hari ini aku telah memecatnya. Ia merasa saat ini, ia tak punya harga diri lagi di hadapanku. Entahlah. Pagi ini kebetulan sudah masuk akhir pekan. Aku bersiap ke rumah orang tuaku untuk menitipkan Reza di sana. Aku akan mengejar Mas Dava ke Bogor, namun akan mendatangi ibunya terlebih dahulu. Saat sampai di rumah orang tuaku, Reza langsung memeluk neneknya. Ia sudah terbiasa ku bawa ke sini dan menitipkannya sebelum bekerja. Reza sayang, Mama pergi ke Bogor dulu. Kamu sama nenek ya? Aku berpesan pada Reza saat akan meninggalkannya pagi ini. Serius kamu mau sendiri ke sana? Tanya ibu. Iya, Bu. Sampaikan ke ayah, ya? Iya. Ayahmu pagi-pagi tadi sudah berangkat ke bengkel, kata ibu. Ya sudah, aku berangkat sekarang. Assalamualaikum. Aku pamit pada ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalannya, Sarah, pesan ibu. Sebelum berangkat, aku sempatkan membeli oleh-oleh dari toko oleh-oleh terdekat. Setelah itu aku langsung menancap gas agar segera sampai di Bogor. Sudah setahun ini aku tak mengunjunginya. Rumahnya masih sama, sederhana dengan halaman yang luas. Kuparkirkan mobilku di halaman samping rumah mertuaku. Mataku mencari-cari sesuatu yaitu motornya Mas Dava. Jika benar dia di sini, motornya sudah ada di sini, di halaman samping yang memang sering digunakan sebagai parkiran. Namun, aku tak menemukannya. Assalamualaikum, Bu. Aku mengetuk pintu sembari memanggil ibu. Waalaikumsalam, jawab ibu. Ia menyambutku dengan ramah. Sarah, kamu nggak sama Dava? Tanyanya. Benar saja, Mas Dava tak ada di rumah ini. Aku duduk berhadapan dengan ibu. Namun ibu bilang mau membuatkan minum dulu untukku. Ini Bu, oleh-oleh buat ibu. Semoga ibu suka ya, sahutku. Alhamdulillah, insya Allah ibu suka. Ibu mengambil oleh-oleh itu,
lalu membawanya ke belakang. Ibu hanya tinggal berdua dengan adiknya Mas Dava. Ia seorang perempuan bernama Vania. Saat ini Vania sedang bekerja. Jadi, sehari-harinya ibu sendirian di rumah. Lalu ibu datang dengan membawakan secangkir teh manis hangat serta makanan khas Bogor, yaitu talas goreng. Diminum Sar. Kenapa nggak sama Dava dan Reza? Ibu kangen sama cucu ibu. Kalau Dava kesini sekitar sebulan yang lalu, katanya. Aku tak terkejut dengan kelakuan Mas Dava. Ia lebih memilih menemui istri keduanya dibandingkan bertemu ibunya. Aku menghela napas panjang. Lalu kukumpulkan keberanian untuk bicara pada ibu. Semoga ibu tidak syok dan bisa mengerti apa yang kurasakan. Bu, sebelumnya Sarah mau minta maaf. Sarah mau menyampaikan sesuatu mengenai anak ibu Mas Dava, kata Sarah. Ada apa dengan Dava, Sarah? Tanya ibu. Saat ini ibu dalam posisi akan mendengarkan semua perkataanku. Bu, Mas Dava mendua. Ia menikahi karyawan di kantor sekitar 2 bulan lalu. Aku baru mengetahuinya, Bu. Mas Dava membawa pindah istri barunya ke Bogor, kataku. Ibu terkejut, matanya membulat sempurna. Ia pun terlihat menghela napas kasar. Apa? Benarkah itu Sarah? Ibu sepertinya tak percaya. Menurut ibu, ia laki-laki baik dan bertanggung jawab, Sar. Ibu tetap tak percaya. Benar, Bu. Aku punya banyak bukti karena dapat dari Agung, penjaga rumah kami di Bogor ini. Ini Bu kalau mau lihat foto pernikahan mereka. Kuperlihatkan ponsel yang menampilkan foto saat Mas Dava menikahi Ranti. Ibu menutup mulutnya, lalu bulir bening keluar dari sudut matanya. Ibu menangis melihat bukti-bukti yang kubawa. Ya Allah, Dava. Kamu keterlaluan. Malah mengkhianati istri dan anakmu. Ibu berkata sembari menatap ke depan. Lalu apa rencanamu sekarang, Sarah? Tanya ibu. Apa ya kira-kira rencana Sarah selanjutnya? Pasti penasaran kan? Teman-teman, simak juga kisah saat pulang kampung. Di sana ada kisah Alma, seorang TKI yang baru pulang ke Indonesia. Dia mendapati keadaan anaknya yang tidak sesuai ekspektasi. Suaminya juga ternyata sudah menikahi seseorang yang ternyata bisa disimak dari kisahnya ya.